Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alin Widianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Makassar 03 Jakarta Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuyi, guru kelas 4A dari SDN Makassar 03. Assalamualaikum Bu Yuyi. Waalaikumsalam Pak Alin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu, di mana nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk observasi dan supervisi kelas. Adapun tujuannya nanti saya observasi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Yuyi lakukan nanti. Dan percakapan pra-observasi kali ini yaitu sebagai persiapan awal ya, agar Ibu Yuyi itu lebih percaya diri dan siap untuk melakukan proses pembelajaran sehingga terwujud kegiatan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Untuk percakapan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Yuyi ya. Pertama yaitu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Yuyi lakukan? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti pada saat proses pembelajaran yaitu mengharapkan bahwa peserta didik itu mampu memahami dengan cepat serta mencapai keterampilan yang berpikir secara kritis, juga memahami tingkat keterampilan yang akan dia sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kepemimpinan buat diri dia sendiri. Baik, bagus ya Bu Yuyi. Jadi ada dua ya Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu persiapkan nanti, yaitu pertama tentang siswa mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT ya Bu, dan yang kedua adalah keterampilan kepemimpinan. Oke, untuk yang kedua bagaimana dengan area pengembangan yang akan hendak Ibu capai nanti? Insya Allah area pengembangan yang akan saya capai itu adalah ada dua, berupa pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan di sini siswa dapat mengoptimalkan pemahaman tentang menghitung luas area, terutama kita tentang masih bangun datar persegi dan persegi panjang, mengenal tentang kilometer, sentimeter, hektare dan sebagainya. Nah, sedangkan keterampilannya di sini siswa mampu secara langsung mempraktekkan dari teori-teori yang saya berikan. Dia bisa menghitung. Contohnya misalkan ada studi kasus tentang mencari luas ubin yang rusak dalam satu area. Dia bisa menghitung berapa ubin yang dibutuhkan untuk menutupi area yang rusak tersebut. Itu dalam keterampilannya untuk kehidupan dia sehari-hari kemudian hari. Baik, bagus ya Bu Yuyi. Berarti anak-anak nanti akan bisa optimal dalam pengetahuannya dan keterampilannya juga nanti bisa dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke. Lalu bagaimana dengan rancangan strategi yang akan Ibu Yuyi persiapkan nanti? Insya Allah ya, rancangan strategi yang akan saya berikan nanti yaitu berupa pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari ini karena pelajaran yang akan saya berikan itu sesuai dengan kenyataan yang akan dia jumpai dalam kehidupan dia sehari-hari di kemudian hari. Kemudian metode yang saya akan sampaikan yaitu PBL, penugasan, serta kerja kelompok. Itu yang akan saya sampaikan nanti pada saat pembelajaran di kelas.
Baik, berarti Ibu Yuyi menggunakan model PBL yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi dan dengan metodenya yaitu penugasan dan kerja kelompok. Baik. Lalu untuk media pembelajarannya bagaimana? Media pembelajarannya supaya anak lebih paham, lebih fokus, kita akan memberikan berupa PowerPoint. Selain itu juga ada penugasan langsung. Juga kita akan memberikan LKPD untuk bekerja secara kelompok anak-anak nanti. Baik, bagus ya Bu Yuyi. Jadi Ibu Yuyi udah persiapkan sekali ya. Ada PPT-nya, ada LKPD-nya. Baik. Oke, untuk waktu kapan ya Ibu Yuyi bersedia, di jam berapa dan kapan? Nanti insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu Yuyi. Kebetulan matematika ini ada di hari Senin. Kita akan pakai di jam pertama dan kedua di kelas 4A di lantai 2 di SD Makassar. Jadi Senin besok ya Bu Yuyi ya, tanggal 29 Januari 2024. Baik, saya akan datang ke kelas Bu Yuyi di lantai 2 kelas 4A. Oke. Jamnya jam 10.30. Baik. Oke, setelah saya observasi ini, kemungkinan kita akan melakukan wawancara kembali Bu Yuyi. Pasca observasi nanti yang akan didamping oleh pengajar praktik saya. Jadi untuk mengetahui hasil dari observasi kelas saya. Oke. Sebelum saya akhiri percakapan pra-observasi ini, bagaimana dengan perasaan Bu Yuyi dan apa yang Ibu Yuyi dapatkan dari percakapan ini? Alhamdulillah ya, dari percakapan kita dari tadi sampai saat ini, saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan nanti pada saat praktik atau langsung gitu lah ya, seperti pembelajaran apa yang akan saya siapkan berupa PowerPoint, LKPD, bahkan tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa pada saat praktek nanti. Jadi mudah-mudahan Bu Yuyi lebih siap ya Bu, dan lebih percaya diri. Jadi Bu Yuyi ada gambaran juga. Baik, terima kasih Bu Yuyi atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi kita di observasi kelas nanti. Iya. Oke, demikianlah percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai bertemu lagi di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak! Ada depan! Gerak! Tegak! Gerak!
Kamu jangan tertega Bu Guru buat menebak. Berarti kamu belum paham. Ya. Sekarang keliling persegi panjang. Siapa? Ya. Jika sebelum itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 meter kali 16 meter. Di sini ada meter dan senti. Oh, dan sentimeter. Berarti bagaimana supaya sama? Jadikan kemana dulu? Yang meter jadi apa? Sentimeter. Semuanya jadikan ke sentimeter. Coba sekarang siapa yang bisa mengerjakan? Langsung aja diketahui, ditanya. Soalnya ada ya. Diketahui, ditanya. Diketahui. Diketahui apa? Panjang berapa? Meter jadinya berarti berapa kali turunnya? Berapa naik? Meter ke senti berapa naik? Berapa kali turunnya? Kalau dua sama kali kali. Turun berapa nilainya? Udah turun nilainya berapa? 10. Jadi 10 kali 10. Oh, 20. Jadi panjangnya dalam kurung 25 kali 100 ditambah 70, 16 kali 100. Turun berapa nilainya? Udah turun nilainya berapa? Jadi 10 kali 10. Oh, 20. Jadi panjangnya dalam kurung 25 kali 100 ditambah 70, 16 kali 100. Itu hasilnya udah sentimeter. Ayo coba. Siapa yang bisa tidak ngomong sama sekalian? Diubah soalnya. Bentar. Ada udah selesai? Belum. Ada yang mau mengerjakan di depan? Ada yang mau ke depan? Radit, coba Radit ke depan. Coba Radit ke depan. Belum, Bu. Loh. Ayo yang putri, siapa yang berani ke depan? Panjang 25 meter, lebar 16 cm. Dijadikan apa? Di ya. Di
panjang gedung ya. Panjang gedung. Oke. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Alim Widianingsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Makassar 03 Jakarta Timur. Kali ini saya akan mengadakan kegiatan diskusi pasca observasi, dan saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Icuk Yunadi selaku pengajar praktik saya, lalu rekan sejawat saya yaitu Ibu Yuyi Sumiati SPD yang saya telah lakukan observasi kelasnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Icuk? Alhamdulillah sehat. Bu Yuyi? Alhamdulillah sehat juga. Ketemu lagi kita ya Bu Yuyi ya. Kali ini kita akan mengadakan kegiatan diskusi pasca observasi ya Bu, di mana tujuannya yaitu untuk merefleksikan kembali yang telah kita laksanakan dari pra-observasi, observasi kelas, hingga sekarang adalah pasca observasi. Oke, kali ini saya akan sedikit mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Luis ya. Insya Allah. Terima kasih Bu Yuyi. Pertama ya, bagaimana perasaan Ibu Yuyi terkait observasi kelas yang telah saya laksanakan di kelas Ibu? Pada saat itu observasi pelaksanaan Bu Alim di kelas saya ya agak grogi sih awal-awalnya ya, karena mungkin walaupun kita udah biasa mengajar, tapi kalau disorot kamera di syuting itu pasti ada sedikit deg-deg ada ya. Alhamdulillah lama-kelamaan karena bisa menyesuaikan lah gitu ya, bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kerjasama dengan anak juga, alhamdulillah bisa diajak kerjasama walaupun ya ada kendala-kendala sedikit ya masalah dari proses pembelajaran tersebut. Alhamdulillah Bu Yuyi, jadi pertama grogi ya Bu Yuyi ya, tapi selanjutnya tidak ya. Alhamdulillah mengalir begitu aja. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu, bisa tidak Ibu ceritakan kembali tentang area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada saat kegiatan di kelas? Area pengembangan yang saya lakukan di kelas itu karena saya mengambilnya tentang volume, cara menghitung volume gitu lah. Jadi pengembangannya ya anak bisa mempraktekkan gitu lah ya, mempraktekkan bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan kegiatan sehari-hari. Nah, persiapan yang saya lakukan supaya anak itu paham, saya membuat PPT, kemudian strategi supaya anak itu mampu untuk menyerap materi yang saya berikan, yaitu dengan cara aktif mereka mengerjakan soal-soal ke depan seorang seperti yang kemarin Bu Alim lihat ya. Mungkin walaupun ada beberapa anak yang cukup ke depan mereka nggak berani ya. Tapi alhamdulillah ya mereka bisa menerapkan pembelajaran tersebut, karena saya pikir itu sangat penting apa, jadi siswa bisa mengetahui gitu kan. Misalkan di dalam rumah sendiri ada tegel yang rusak, dia bisa menghitung ini berapa yang perlu dibutuhkan, berapa tegel yang harus dia siapkan. Jadi kita memberikan pengetahuannya, cara menghasilkan rumus-rumus tentang volume, rumus volume balok, rumus volume kubus, juga rumus volume persegi ya, bangun datar lah istilahnya ya. Dan dikembangkan dengan kegiatan sehari-hari dalam lingkungan yang dia akan dia terapkan dengan memberikan soal-soal kayak soal cerita gitu kan ya. Dan alhamdulillah ada beberapa anak yang udah menempel lah ya, walaupun ada juga anak yang masih ragu-ragu, ada yang masih setengah-setengah paham dan lupa lagi, ada juga yang sama sekali dia sulit untuk menerima pelajaran, karena di kelas saya tuh ada anak-anak yang mempunyai kebutuhan juga gitu kan, kebutuhan khusus. Jadi ya harus berbagai cara lah
strategi supaya dia tuh mampu menerap materi yang saya berikan. Bagus sekali ya Bu. Berarti Ibu tadi menyiapkan PPT terlebih dahulu untuk strateginya. Lalu Ibu di sini juga mengembangkan pengetahuan dalam mencari volume luas dari bangunan. Oke, lalu Ibu juga keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya ya Bu. Ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau tahapan apa yang telah Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di atas kelas? Pada tahap itu pertama ya kita perkenalan ya pada anak-anak, menerapkan materi apa yang akan kita berikan hari ini. Juga karena materi ini kan diberikan nggak hanya hari itu juga ya, jadi udah ada pengawalan sebelumnya bahwa kita akan menjelaskan bahwa materi ini akan dia kuasai, akan dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun istilahnya untuk anak-anak kan kita tidak tahu ya masa depannya akan seperti apa. Kita tidak tahu apakah dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau apa, tapi dari awal kita sudah diberikan pembekalan kepada mereka. Jadi tahapan-tahapan yang saya berikan, pertama saya menyeleksi dulu kelompok-kelompok. Jadi kita ada beberapa tahap kelompok. Ada anak yang pintar, ada anak sedang, ada anak yang slow. Nah, di sana kita akan memberikan materi-materi yang disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Tetapi kalau anak-anak yang kurang, saya akan memberikan materi sama, tapi agak direndahkan perhitungannya. Jadi nggak seperti yang lainnya sampai misalkan dari meter dijadikan ke sentimeter atau jadi apa, dia benar-benar yang dasar. Jadi Ibu ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, di mana Ibu membagi beberapa kelompok anak sesuai dengan kemampuannya. Ada yang muda, ada yang sedang, dan ada yang pintar. Oke, baik Bu. Lalu untuk selanjutnya kendala apa yang Ibu temukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau kendala banyak yang saya dapat. Pertama, lingkungan di sini adalah lingkungan dekat dengan penerbangan Halim ya. Jadi pada saat berapa kali kita lagi menerang, tiba-tiba suara kencang berhenti dulu sampai anak lebih konsentrasi. Yang kedua, hambatan yang saya terima dalam penguasaan anak-anak di kelas. Kadang-kadang anak sudah mulai jenuh, udah mulai konsentrasinya sudah mulai buyar. Nah, kita berarti kan harus memberikan strategi bagaimana supaya fokus lagi ke kita. Juga hadapi anak-anak yang tadi di kelas yang ada anak yang berkebutuhan khusus, karena kita harus lebih fokus. Selain kepada yang lainnya, kita juga harus memberikan pembelajaran secara khusus kepada mereka. Tapi kan harus memberikan pembelajaran secara individual. Kita harus mendekati mereka. Karena yang selama ini saya lakukan antara pembelajaran antar teman, kadang-kadang untuk kelas ini belum bisa. Mereka masih benar-benar anak-anak lah. Dia belum bisa istilahnya tuh. Kamu sudah paham, sudah bisa coba ajarkan ke teman. Bukan diajarkan dan kejadian, malah diberikan dengan saya, kamu lihat. Jadi kasih contekan. Jadi tidak belajar, tidak paham, tapi dapat nilai 1. Dari mana nilai 1? Kamu tidak paham? Ini dari mana? Saya dikasih lihat. Nah, itu saya melihat bahwa ternyata pembelajaran antar teman pun belum bisa terapkan pada saat angkatan yang sekarang ya. Kalau angkatan yang sebelumnya, alhamdulillah bisa gitu lah antar teman pembelajaran antar teman. Kalau untuk saat ini kurang. Kendalanya di sini ada 3 ya. Pertama tadi dari lingkungan, bahwasanya ada pesawat yang lewat yang menjadi terhambat. Kedua yaitu penguasaan anak-anak di dalam kelas, karena ada yang bisa
berjalannya itu mungkin akan lebih diperbanyak anak dalam satu kelompok. Ada kelompoknya ada satu, lebih banyak anak yang pintar dalam kelompok tersebut, dan kita cari anak yang bisa enggak untuk menarik minat anak tersebut. Bisa enggak anak tersebut menjelaskan kepada temannya antar teman pada saat kelompok. Di sini saya akan lebih mendalami berarti ya, karena yang sebelumnya agak terkendala ya, karena anak belum bisa untuk menjadi tutor antar teman sebaya, itu belum ada. Nah, kesini saya udah mulai melihat ada beberapa anak yang sudah bisa untuk dijadikan sebagai leader dalam kelompok tersebut. Jadi akan membuat kelompok-kelompok siswa berdasarkan karakter kemampuan. Jadi di sini Bu Wiwi kita lanjutnya itu membuat kelompok belajar yang bervariasi ya, di mana itu ada leadernya dan setiap kelompok yang dapat membimbing dan menjadikan tutor sebaya kepada mereka. Bagus ya Bu Wiwi ya. Oke, dari ini menurut Bu Wiwi kira-kira kapan Bu Wiwi mulai untuk melaksanakan rencana tindak lanjut? Kalau rencana sudah berjalan sebetulnya, sudah berjalan, cuma belum melihat hasil signifikannya itu belum terlihat. Jadi mungkin berjalannya waktu ya, insya Allah di akhir semester, jadi dia akan terbawa nanti di kelas selanjutnya, bahwa seperti inilah dulu saya pernah merasakan tutor antar teman, atau dia bisa merasakan ilmu itu tidak hanya dipegang oleh diri sendiri, kepintaran tidak akan untuk diri sendiri, tapi juga harus ditularkan kepada teman yang lain. Jadi sekarang saya hanya memberikan fondasi awalan, untuk selanjutnya dia akan dibawa ke kelas selanjutnya, bahkan mungkin dia akan terbawa terus sampai ke tingkat jenjang yang lebih tinggi lagi. Berarti Bu Wiwi sebenarnya sudah melaksanakannya ya, Sudah. hanya tinggal menunggu hasil Hasil. dari anak-anak tersebut. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Wiwi. Terima kasih juga kepada Pak Icuk. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.